Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mau sampaikan satu buah kebenaran firman Tuhan yang berjudul ranjau ketakutan. Ranjau adalah jebakan-jebakan iblis yang iblis taruh dalam hidup kita. Tujuannya dia hanya satu, supaya kita tidak bisa menerima berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita. Ranjau-ranjau itu dipasang supaya kita masuk dan kita terjebak. Kita tidak bisa terima apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Hal ini bisa melumpuhkan kita pada tingkatan tertentu sehingga kita kehilangan cara pandang ilahi terhadap berbagai keadaan kita. Ada masa-masa dalam hidup kita di mana peperangan terhadap ketakutan nampaknya terus bertumbuh sampai pada akhirnya kita menyerah. Kita menyerah pada ketakutan ini, ya. Kita tidak sadari dengan menyimpan ketakutan dalam hidup kita, kita sedang menjejakkan kaki di atas salah satu muslihat iblis yang iblis buat untuk kita, yaitu ranjau ketakutan. Dalam masa-masa pandemik seperti ini, muncul rasa takut dalam diri kita. Tidak bisa dipungkiri, kita semua merasa takut. Dan itu normal, karena kita melihat keadaan di sekeliling kita. Kita takut sakit, kita takut kehilangan. Kita juga takut akan kematian, karena kita melihat begitu banyak orang yang kita kenal, begitu banyak orang yang kerabat kita yang kita kasihi sampai mengalami pada tingkat kematian. Nah, kalau sebenarnya rasa takut itu adalah hal yang wajar, hal yang normal. Gak normal juga kalau kita tuh tidak punya rasa takut. Tapi bagaimana sih rasa takut yang tidak normal itu? Supaya ketika rasa takut yang tidak normal itu datang dalam hidup kita, kita bisa mengelola rasa takut yang tidak normal itu dengan benar dan baik. Kita lihat sama-sama di Markus 14 ayat 32 sampai dengan 34. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini. Sementara aku berdoa. Dan dia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Kita lihat bahwa Yesus tuh punya merasa takut. Yesus merasa gentar, Yesus merasa cemas. Sebagaimana manusia wajar kalau kita menghadapi seperti Yesus sudah tahu bahwa Yesus akan mati. Dan Yesus tahu Yesus akan ditangkap dan akan melewati jalan salib itu. Normal. Lalu sebagai manusia kita merasa takut. Rasa takut itu mempengaruhi perasaan kita. Rasa takut itu membuat kita tidak mendapatkan sukacita. Kita tidak mendapatkan damai sejahtera. Semakin kita takut, kita akan semakin buruk perasaan kita. Semakin kita takut, kita akan terjebak dalam jebakan-jebakan itu. Nah, ada satu perintah yang sering diucapkan di Alkitab, yaitu jangan takut. Alkitab bukan menuliskan supaya kita tuh tidak memiliki rasa takut. Tetapi Alkitab mengajarkan kita supaya kita mengenal hati kita. Kita tahu hati kita. Dan kita bisa mengenal hati kita bisa identifikasi akar dari ketakutan itu. Ya, jadi dari mana akar dari rasa takut itu kita harus tahu. Jangan semuanya kita takut. Dari mana sih akar takut itu? Kita harus identifikasikan itu. Lalu melalui iman kita dan kuasa Roh Kudus kita bergerak menerobos ketakutan itu. Rasa takut yang tidak diakui dan tidak diproses dapat menjadi kekuatan yang bisa menghisap kita. Itulah sebabnya kita perlu mengelola rasa takut itu. Kalau takut itu tidak diproses akan menghisap kekuatan kita. Dan kita menjadi orang yang sangat ketakutan dalam hidup ini. Takut adalah suatu emosi yang normal atau tanggapan alami jika terjadi ancaman dalam hidup kita. Jadi rasa takut itu adalah normal. Ada satu sistem perlindungan Tuhan yang diberikan agar kita bertindak di dalam situasi yang membahayakan. Rasa takut itu akan hilang jika situasi telah berlalu. Kalau situasi yang membahayakan itu telah berlalu dalam hidup kita, maka perasaan takut itu juga akan hilang dengan sendirinya. Ya, rasa takut itu adalah bagian dari emosi normal yang ada di dalam jiwa kita. Dan rasa takut yang sehat juga sebenarnya berguna untuk kita.
Ibu-ibu bisa bayangkan, bapak-bapak bisa bayangkan gimana sih kalau kita sudah tidak punya rasa takut. Ya ketika kita nggak punya rasa takut, kita menyeberang di jalan, kita sudah tidak bisa lihat mobil kiri dan kanan. Kita cuma jalan saja karena tidak ada perasaan takut di hati kita. Ketika kita mengunjungi kebun binatang dan di situ tulis, awas ada binatang buas. Kalau kita tidak punya perasaan takut dalam diri kita akan menerobos dalam binatang buas itu. Dan kita akan dimakan oleh binatang buas itu karena sudah tidak ada perasaan takut. Ketika saya mempersiapkan firman ini, ada perasaan takut di hati saya. Kenapa? Saya takut saya tidak bisa menyampaikan sampai kepada ibu dan bapak. Makanya saya mempersiapkan firman ini. Saya belajar, saya berdoa, Tuhan tuntun saya. Karena saya takut sendiri, saya tidak bisa sendiri. Rasa takut itu diperlukan dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya rasa takut, kita menjadi orang yang angkuh. Kita menjadi orang yang sombong. Kita nggak memerlukan teman. Kita nggak memerlukan orang lain, kita nggak memerlukan Tuhan. Tapi kalau rasa takut yang ada dalam diri kita, takut yang normal, maka ketika kita perlu Tuhan, kita datang pada Tuhan, Tuhan hambamu terbatas, hambamu manusia biasa, hambamu perlu Tuhan yang menopang hamba, hambamu perlu Tuhan yang berjalan setiap hari di setiap langkah hidupku. Kita punya perasaan takut, kita nggak bisa melangkah sendiri tanpa Tuhan bersama dengan kita. Setiap kali kita memulai pekerjaan, setiap kali kita memulai apa saja, taruh Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Rasa takut menolong kita untuk berhati-hati dan waspada. Rasa takut membuat kita jadi waspada. Kita nggak berani sembarangan minjam uang di bank kalau kita nggak bisa membayarnya. Kalau kita nggak punya perasaan takut, kita ambil saja. Entar nanti mau bayar gimana belakangan. Tapi karena punya perasaan takut, kita lebih berhati-hati dan kita lebih waspada. Rasa takut yang tidak sehat adalah rasa takut yang tidak nyata, yang tidak diketahui. Takut akan masa depan, takut akan hal-hal yang di luar kendali kita, takut yang ada dalam imajinasi atau hayalan kita, takut bayangan istilahnya. Kita takut masa depan kita, aduh nanti gimana ya anak saya ini, aduh nanti gimana ya kalau saya tua nanti, apakah anak-anak saya melihat saya. Itu kan takut bayangan, takut yang dalam hayalan kita. Terus kita mulai bikin sistem dalam hidup kita. Seperti kita jadi orang yang terisolir sendiri. Karena kita membentengi hidup kita dengan ketakutan-ketakutan yang kita bangun dalam sistem pemikiran kita sendiri. Ya, ini adalah salah satu yang dipakai iblis untuk memenjarakan kita. Orang yang ketakutan berlebihan adalah orang yang dipenjarakan oleh iblis. Kita tidak merdeka. Ya, kita terus-menerus dikuasai oleh ketakutan. Dan dia memasang ranjau dan kita masuk dalam ranjau yang namanya ranjau ketakutan. Di Ibrani 2 ayat 15 katakan, supaya dengan jalan demikian dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Biasanya ketakutan datang ketika kita merasa tidak yakin dengan keadaan kita. Keadaan di sekeliling kita tidak yakin, makanya kita jadi merasa takut. Ingatlah cerita di Markus. Di Markus 4 menceritakan bagaimana murid-murid bereaksi terhadap badai yang mengancam hidup mereka di Danau Galilea. Padahal kalau didengar cerita itu, mereka adalah pelaut atau nelayan yang handal, yang punya pengalaman dalam menangkap ikan. Dan mereka pasti sudah pernah mengalami badai. Nah mungkin dalam sepanjang hidup mereka tidak ada badai, kita tahu kan. Di jalan kan ada di laut kan ada musim. Ada musim barat, ada musim timur, ada gelombang, ada waktu tenang. Tetapi pada saat itu badainya sangat besar, sangat dahsyat, tofan yang sangat luar biasa. Dan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yesus tidur di buritan kapal itu. Mereka menjadi takut, mereka menjadi sangat takut, mereka menjadi begitu luar biasa takutnya. Mereka membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, apakah engkau mau melihat kami binasa?" Seketika juga Tuhan bangun dan menghentikan badai itu. Dan kata Tuhan, diam, tenang. Maka seketika danau itu menjadi tenang. Nah beberapa dari kita mungkin mengalami badai dalam hidup kita. Kita alami hari-hari ini. Kita berteriak seperti yang murid-murid teriak untuk Tuhan Yesus. Tuhan, tidakkah engkau peduli sama saya? Saya lagi sakit, saya lagi menderita. Kok Tuhan tuh diam? Kita melakukan hal yang sama seperti yang murid-murid lakukan.
Ketika badai datang dalam hidup kita, kita berteriak sama Tuhan, Tuhan, kamu di mana Tuhan? Engkau di mana Tuhan? Saya memerlukan Tuhan dalam hidup. Tapi kita tahu bahwa Allah itu selalu peduli. Dan Allah inginkan kita untuk belajar bagaimana meresponi ketakutan saat hal itu datang. Yang benar adalah kita meresponi. Allah peduli terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah bukan tidak tahu, semua yang terjadi dalam hidup kita Allah tahu. Meskipun masalah datang, tapi dia berjanji bahwa dia akan membawa kebaikan dari setiap yang masalah yang kita alami. Kasih-Nya yang kekal, berdaulat. Dan bagi mereka tidak dirintangi oleh berbagai keadaan. Allah inginkan kita datang kepadanya dalam iman dan bukan dalam ketakutan. Allah inginkan kita datang dalam iman, bukan dalam ketakutan. Badai mungkin saja sedang mengamuk di sekeliling kita. Mungkin kita kehilangan pekerjaan. Mungkin juga kita sedang menderita sebuah penyakit yang serius. Mungkin juga kita sedang mendengar, kita didiagnosa oleh dokter memiliki penyakit tertentu dan sulit untuk disembuhkan. Itu kan merupakan badai dalam hidup kita. Saya pernah mengalami badai yang saya rasa saat itu cukup menghantam hidup saya. Januari tahun 2020, sebelum COVID 2 bulan, saya menemukan sebuah benjolan di payudara saya. Dan ketika ke dokter, dokter mencurigai bahwa itu sebuah kanker. Saya kaget. Saya dalam zona yang aman, zona yang nyaman, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah berita bahwa saya mengalami kanker gitu. Jadi berbagai tindakan saya lakukan untuk memastikan bahwa itu kanker atau bukan. 2 hari Bapak Ibu, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya terintimidasi dengan pikiran saya sendiri. Saya tidak bisa kerja. Saya malas untuk berhubungan dengan orang, untuk bertelepon, ber-WA. Saya malas. Yang saya lakukan di kamar merenung. Yang saya lakukan saya sedih. Saya punya pemikiran mulai terbang kemana-mana. Saya mulai berpikir gimana ya kalau saya begini, gimana lah saya begitu, gimana dengan suami saya, gimana dengan anak-anak saya, gimana dengan jemaat yang kami pimpin. 2 hari saya bergumul dengan itu. Dan ketika saya berdoa, saya merenungkan firman, Tuhan memberikan kekuatan bagi saya. Ketika saya kuat, saya bicara sama Tuhan, Tuhan saya mau lewati ini semua. Apapun yang Tuhan taruh dalam hidup saya tahu itu rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak bisa memilih, saya nggak bisa menghindar. Saya ikuti saja. Yang satu saya minta sama Tuhan, Tuhan beserta dengan saya. Itu cukup bagi saya. Asalkan Tuhan beserta dengan saya, itu cukup bagi saya. Dan prosesnya saya melewati itu, saya ke Singapura. Ada teman Ciselin dan suaminya membantu saya di sana. Dan singkat cerita, saya harus memilih, saya harus berobat di mana. Menurut orang-orang lebih baik saya ke sana karena sudah terbukti dalam pengobatan kanker itu. Tapi enggak tahu singkat ceritanya bagaimana sampai saya bisa memilih Jakarta. Dan beberapa teman saya bilang, kenapa kamu pilih Jakarta? Bagus di sana. Kan kamu punya insurance untuk menghandle itu. Saya juga enggak tahu. Pilihan saya jatuh pada Jakarta. Bapak Ibu tahu enggak? Saya kemarin ketemu dengan satu surat saya, satu catatan saya melihat di situ. Saya selesai menghadapi radiasi dan sebagainya selama 16 kali. Bapak Ibu tahu enggak, tanggal 12 Maret. Saya lihat, saya buka 16 kali saya radiasi, tanggal 12 Maret. Dan saya tahu betul saya besoknya saya pulang ke Kupang. Saya harus bolak-balik Kupang Jakarta untuk mengikuti proses ini. Bapak Ibu tahu kan, tanggal 16, tanggal 17, di lockdown kita. Jakarta di lockdown, anak-anak saya mulai pulang dan online. Saya bilang, Allah kita tuh luar biasa. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di depan kita sebelum kita tahu. Kita kalau pikir dengan pikiran kita itu gak akan bisa sampai dengan apa yang Tuhan pikirkan untuk kita. Luar biasa lah kita. Nah, usah kita takut. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang berjalan bersama kita, lewati apapun, lewati badai sekalipun. Jangan Bapak Ibu takut, Tuhan ada beserta dengan kita. Pikiran kita tuh terbatas, pikiran kita tuh gak sampai dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Pikiran kita tuh terbatas,
Tapi kita biarkan hidup kita, Tuhan yang atur. Maka segalanya akan beres. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kiranya kesaksian ini bisa menguatkan Bapak Ibu. Supaya jangan ragu terhadap janji Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita ragu dalam janji Tuhan, kita tidak bisa menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Potensi-potensi yang Tuhan mau dalam hidup kita tidak akan bisa keluar. Kalau kita ragu tentang janji Tuhan. Ya, meskipun masalah datang dari waktu ke waktu. Masalah itu mengubah kehidupan kita. Ketika badai datang itu mengubah. Ketika penyakit datang itu mengubah sekeliling kita. Tapi harus kita ingat, Allah itu tidak pernah berubah. Allah itu berjanji, Dia akan menuntun kita. Dia akan pimpin kita. Dan membawa kita melewati berbagai pencobaan dan masalah dalam hidup kita. Itu yang harus kita ingat. Supaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak ragu. Kalau kita bimbang di tengah jalan. Sebentar si A bilang begini, kita bimbang. Keadaannya begini, kita jadi ragu sama Tuhan. Tapi Tuhan berjanji, sekalipun kamu di dalam lembah kekelaman, aku itu beserta dengan engkau. Kau tidak akan pernah sendiri, karena aku ada beserta dengan engkau. Nah, kita lihat bagaimana sih ketakutan itu menjadi satu masalah dalam kehidupan seseorang. Bagaimana sih ketakutan itu datang dalam hidup orang. Pertama, ketakutan dapat timbul sebagai suatu hasil dari cara kita dibesarkan. Dari saat kecil, di lingkungan saya dulu waktu di Ambon. Kalau kita mau ke tempat satu misalnya ada air. Hei, jangan ke situ, nanti kamu tenggelam. Jangan, semuanya tuh jangan. Jangan kamu pergi ke sini, nanti ada ini dan itu. Jangan kamu ke tempat gelap, karena nanti ada setan di situ. Iya kan? Tapi ketika kita jalan di tempat yang gelap sampai besar gini, ada orang yang masih takut dalam tempat yang gelap, walaupun sudah pelayan Tuhan. Karena itu terintimidasi dari masa kecil. Jangan ke situ, ada hantu, ada inilah, ada itu. Kita sedang meletakkan dasar-dasar ketakutan dalam kehidupan anak kita. Anak kita mau mulai berkembang, jangan ini, jangan itu. Kita enggak menjelaskan dengan baik-baik, tapi kita langsung mengintimidasi mereka dengan jangan begini, jangan begitu, jangan begitu. Sebenarnya ini yang harus kita renungkan untuk anak-anak kita, untuk cucu kita ke depan. Kita mulai janganlah menaruh sesuatu hal yang menakutkan dalam hidup mereka. Biarlah mereka bertumbuh mengenal kasih Kristus dalam hidup mereka. Bukan bertumbuh dalam ketakutan. Ya, yang berikut. Kita berjuang dengan ketakutan karena kita mengizinkan imajinasi kita pergi ke tempat yang dimaksudkan Allah untuk kita kunjungi. Jadi gini, kita membawa imajinasi kita pergi ke tempat-tempat yang Allah tuh tidak mau gitu. Tapi pikiran kita tuh melayang-layang, pergi kemana-mana. Takut inilah, takut itulah, takut hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, kebanyakan dari peristiwa yang kita takuti itu tidak terjadi dalam hidup kita. Kebanyakan peristiwa yang kita takuti itu tidak terjadi dalam hidup kita. 40% hal yang kita takuti itu tidak pernah terjadi. Yang berikutnya 30% adalah tragedi di masa lalu. Yang sudah terjadi dan sudah selesai. Yang masa lalu yang kita alami itu kita bawa di masa sekarang. Padahal kan masa lalu itu sudah terjadi. Dan kita bawa jangan, mama pernah mengalami ini. Jangan kamu lakukan ini. Padahal itu kan sebenarnya cerita masa lalu. Yang sudah terjadi dan tidak mungkin terjadi sekarang gitu kan. Nah 10% yang kita takutkan adalah hal-hal yang remeh. 10% yang kita takutkan adalah hal-hal yang remeh. Hal-hal yang sepele. Yang sebelumnya kita tidak perlu takut tapi kita bawa itu dalam pikiran kita. Masuk dalam pikiran kita membuat kita menjadi takut. 12% yang dilakukan adalah kesehatan. 12% yang kita takutkan adalah kesehatan. Dan menariknya, rasa takut itu membuat kesehatan kita semakin menurun. Kalau kita takut, imun kita turun. Kita jadi tidak kuat. Karena yang dipikirkan kita adalah kesehatan. Kalau kita takut ya kita check up. Ya dengan demikian ketakutan kita sudah mencakup 92%. Nah yang 8% itu ketakutan kita yang hal-hal yang masuk akal 8%. Tetapi di 8% itu ada ketakutan yang nyata 4%. Yang bisa kita kendalikan hanya 4%. 4% adalah di luar kendali kita yang kita tidak bisa kontrol. 4% ketakutan yang kita tidak bisa kontrol. Kesimpulannya adalah penelitian menunjukkan 96% hal yang kita takutkan adalah hal yang tidak perlu ditakutkan. Kenapakah kita mau perlu takut masa depan kita?
Kan kita percaya bahwa Tuhan pegang hidup kita. Tiap minggu kita mendengar janji-janji Tuhan yang diberitakan. Tiap hari kita membaca firman, berisi janji-janji Tuhan. Apa yang perlu kita takutkan? Masa depankah? Anak-anakkah? Semua di dalam kendali Tuhan. Anak-anak kita semua Tuhan yang pegang hidup mereka. Kita nggak usah takut dengan hal-hal yang di luar kendali kita. Sementara kita khawatirkan kegagalan, kita khawatirkan kematian, kita khawatirkan kehancuran yang akan datang. Kita terbelenggu oleh ketakutan-ketakutan yang memenjarakan hidup kita. Kita jadi nggak merdeka. Kita jadi orang terbelenggu dan terpenjara. Sehingga kita tidak bisa merdeka dalam hidup ini. Nah, Allah sepenuhnya itu memegang kendali atas hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi kalau bukan bagian dari rencana dan tujuannya. Kalau rencana Tuhan untuk saya menjadi hamba Tuhan akan terlaksana. Asalkan saya menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Jadi apapun, apa yang kita harus takutkan untuk hidup ini. Semua sudah terencana. Tadi kita dengar orang pesawat jatuh, pesawat A. Jangan ya pesawat A. Jatuh pesawat A. Memangnya tiap hari pesawat A itu jatuh? Memangnya pesawat itu tiap hari dia jatuh? Kapan sih baru dia jatuh? Kalaupun kita sudah ditentukan untuk di situ, kita nggak ada di situ. Kenapa kita takut hal-hal yang tidak masuk akal gitu? Semua yang terjadi dalam kitab hidup sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita. Sehelai rambut pun jatuh, tidak akan pernah jatuh kalau tanpa seizin Tuhan. Nah itu harus kita imani sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Letakkan kepercayaanmu sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan pernah ragu dengan janji Tuhan yang Tuhan sudah kasih tahu untuk kita. Nah kadang kita kan tidak seperti itu. Kadang kita percaya, lihat keadaan sekeliling tidak kita ragu. Kadang kita sungguh sangat antusias dengan janji Tuhan. Ya, ini Tuhan untuk aku. Tapi ketika masalah datang, ketika badai datang berubah lagi. Kita perlu pertanyakan iman kita sampai di mana. Kita perlu pertanyakan kita ini ada di level yang mana. Allah sebenarnya memegang kendali atas hidup kita ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengeluarkan potensi-potensi yang Tuhan sudah tanam, Tuhan sudah taruh. Karena semua kita manusia punya karunia, punya talenta, punya potensi. Tidak ada Tuhan menciptakan orang tanpa potensi. Tidak ada Tuhan menciptakan orang tanpa kemampuan. Semua sudah diberikan kemampuan, semua sudah diberikan potensi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ayo kita keluarkan itu. Ketika musuh mulai memberitahu kita supaya kita takut. Janji-janji Allah dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Mulailah kita serukan. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan adalah ranjau yang mematikan. Ya, ketakutan adalah suatu perasaan gelisah bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita. Itulah ketakutan. Iblis tahu bahwa ketika dia memasang ranjau itu dan kita masuk dalam ranjau ketakutan, kita nggak bisa bergerak. Karena potensi-potensi itu akan tertanam semuanya. Dia merasuki pikiran kita dengan ketakutan. Jangan kita mau ditipu oleh iblis. Ya, Allah tidak menghendaki kita hidup dalam ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Untuk kalahkan ketakutan perlu kita belajar untuk fokus. Fokus. Kalau kita nggak fokus, kita akan terombang-ambing loh. Belajarlah untuk fokus. Ketika kita jaga fokus kita pada Tuhan, berbagai pergumulan, berbagai ancaman, berbagai masalah datang dalam hidup kita. Tapi akan berkurang. Karena dengan iman kita akan semakin kuat. Ketika tantangan itu datang, ya kita mungkin ada perasaan takut. Tapi akan berkurang dengan sendirinya. Karena iman yang Tuhan taruh dalam kita lebih besar mengalahkan ketakutan itu. Ketika Yusuf dijual saudaranya, dia berfokus hanya pada janji-janji Allah. Ketika Daud menghadapi Goliat, dia tidak mendengarkan kata-kata di sekelilingnya yang penuh dengan ketakutan. Karena dia fokus pada Allah dan dia memperoleh kemenangan yang besar. Kita lihat Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Kita perlu renungkan ini loh. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut,
Aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tuh tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kiranya ini menjadi pegangan untuk kita ketika kita mulai merasa takut terhadap orang. Kita mulai merasa takut terhadap ancaman-ancaman. Firman ini menguatkan. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Apa yang orang bisa buat untuk aku? Gak bisa. Jika kita menjinakkan ranjau ketakutan, kita perlu ubah cara pandang kita. Yang kita ubah adalah cara pandang kita. Supaya ranjau ketakutan itu bisa beranjak dari hidup kita. Terhadap permasalahan, terhadap pergumulan dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya ajari kita bagaimana sih memandang kehidupan. Dengan keadaan kita dari cara pandang Tuhan. Jangan dari cara pandang kita. Kalau cara pandang kita selalu penuh dengan ketakutan. Tetapi dari cara pandang Tuhan, minta Tuhan ajari kita. Supaya kita bisa memandang dengan cara pandang Tuhan. Memiliki sikap berhati-hati itu baik. Baik memiliki sikap berhati-hati. Tetapi menjadi ketakutan tidak membuat kita menjaga rencana Allah dalam hidup kita. Memiliki sikap hati-hati itu baik. Kita nggak bisa hidup sembrono. Kita harus bijaksana, kita harus berhikmat. Hati-hati baik. Tetapi jangan sampai kita menjadi ketakutan. Karena itu tidak membuat kita menjaga rencana Allah yang sudah Allah tetapkan dalam hidup kita. Kalahkanlah ketakutan kita tuh dengan cara yang benar. Akuilah ada masalah. Tuhan, saya tuh takut. Saya tuh takut melangkah Tuhan. Saya takut saya kecewa. Saya takut saya terluka kalau saya melangkah. Tuhan bantu saya untuk saya bisa keluar dari ketakutan ini. Dan saya melangkah menuju apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Kenali di mana sumber ketakutan supaya kita bisa atasi. Jangan kita semuanya kita takut. Kita nggak tahu sumbernya apa. Kenapa membuat orang sampai kita sampai takut? Kenapa sampai kita takut? Kita kenali sumbernya. Apa yang membuat kita takut? Memikirkan ketakutan itu membayangkan ada pemikiran-pemikiran apa saja yang terkoneksi dengan pikiran kita. Supaya kita bisa bedakan, ini nih takut yang nyata atau takut yang tidak nyata. Dan kebanyakan yang kita pikirkan tuh takut yang tidak nyata. Yang belum tentu terjadi dalam hidup kita sudah kita takut. Ya, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Supaya ketika terang firman Tuhan itu menerobos hati kita. Terang firman Tuhan itu menerobos pemikiran kita. Kita bisa lihat cara pandang itu dengan cara pandang Kristus. Mintalah sama Tuhan tanpa firman Tuhan kita nggak bisa. Kita akan jatuh dan jatuh. Tapi kalau dengan firman Tuhan kita akan kuat menghadapi apa saja. Ketika kita miliki kasih Allah dalam hati kita, kita dapat mengalahkan ranjau ketakutan.